teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan. Nah, yang akan kita bahas adalah pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan linier dalam tanda mutlak. Untuk mengetahuinya, sebelum kita masuk ke dalam pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan dalam tanda mutlak, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai pertidaksamaan dan ketidaksamaan. Apa perbedaan pertidaksamaan dan ketidaksamaan? Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Untuk ketidaksamaan sendiri artinya adalah kalimat tertutup yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Contohnya bagaimana? Contohnya sebagai berikut. Pada kolom pertidaksamaan, contohnya adalah 2x dikurangi 7 kurang dari atau sama dengan 0. Hal ini yang membuat terbukanya karena kita harus mencari nilai x dulu ini. Nilai x-nya mungkin akan negatif atau mungkin akan positif dan lain sebagainya. Kemungkinannya banyak, jadi dia merupakan kalimat terbuka. Begitu pula dengan yang nomor 2, contoh 2, yaitu x kuadrat kurang dari x. Dan nilai dari yang contoh yang ketiga, yaitu AX ditambah B dalam tanda mutlak. Nah, hasilnya bisa saja positif dan bisa saja diselesaikan dengan tanda negatif. Bagaimana untuk ketidaksamaan? Contohnya sebagai berikut. Ketidaksamaan itu dimisalkan dengan nomor yang pertama adalah 7 lebih besar dari 5. Ini artinya memang benar bahwa 7 lebih besar dari 5. Kita tidak perlu mencari lagi variabel. Kemudian, contoh yang kedua, misalkan 2 dikurangi 4 kurang dari 10 ditambah 2. Benar kan bahwa negatif 2 itu memang kurang dari 12. Nah, ini kalimat tertutup. Kita menyatakan bahwa benar atau tidaknya dari kalimat tersebut. Nah, di dalam pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang jenis interval. Jenis-jenis interval bagaimana saja sih? Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis interval. Kita akan membedakan untuk jenis interval yang pertama dan jenis interval yang kedua. Apa perbedaan tertutup dan terbuka? Kalau tertutup, notasinya adalah kurung siku. Ditutup dengan kurung siku. Namun, jika terbuka jenis intervalnya, maka kurungnya adalah kurung biasa. Bagaimana untuk bentuk dari simbol pertidaksamaannya? Ini disimbolkan yang pertama untuk tertutup, X lebih besar atau sama dengan A, dan X kurang dari atau sama dengan B. Bentuknya pun akan tertutup, jadi bulatan penuh seperti ini. Kemudian, untuk yang terbuka, dia tidak memiliki simbolnya, tidak ada sama dengannya. Sehingga lingkarannya lingkaran kosong. Jadi hanya lingkaran saja, tidak penuh lingkarannya. Nah, itu perbedaan tertutup dan terbuka. Kemudian ada lagi istilah setengah terbuka. Ini artinya ada kurung siku untuk A, B kurung biasa. Nah, bagaimana ini caranya? Berarti untuk yang interval A, berarti ada tanda sama dengan, lebih besar atau sama dengan, sehingga grafiknya juga lingkaran penuh. Namun, yang B hanya tanda kurang dari, sehingga lingkarannya hanya lingkaran kosong saja. Begitupun untuk setengah tertutup, hampir sama dengan setengah terbuka, namun kita harus memperhatikan saja tanda pertidaksamaan serta grafiknya. Kemudian untuk A, tak hingga. Untuk setengah terbuka, maka bentuknya adalah pertidaksamaannya X lebih besar atau sama dengan A. Dan grafiknya lingkaran penuh, lalu panahnya ke positif karena tak hingganya adalah positif. Kemudian bagaimana untuk yang B? Untuk yang B, tak hingga, B. Berarti artinya X-nya kurang dari B dan ini terbuka. Berarti B ke arah kiri sehingga lingkarannya hanya lingkaran kosong. Kita lihat contoh nomor 1. Pertidaksamaan dari X lebih besar. Negatif 2 kurang dari atau sama dengan 6. Bagaimana untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini? Untuk cara mudahnya kita lihat tandanya. Tanda yang di sebelah kiri itu tidak sama dengan 0. Berarti kita tulis ini negatif 2 dengan tanda kurung biasa. Koma.
Kemudian X kurang dari atau sama dengan 6. Berarti ini tandanya siku dan nilai B-nya adalah 6. Nah, mana yang tepat? Iya, yang tepat adalah yang B. Kemudian kita masuk ke contoh nomor 2. Daerah yang diarsir di bawah ini adalah, nah, jika diketahui bahwa ada gambar seperti ini, daerah yang diarsir ini merupakan daerah apa gitu, dan nilai X-nya itu berapa? Nah, kita dapat menuliskan seperti ini. X taruh di tengah dulu. Bundarannya adalah bundaran penuh. Sehingga kurang dari atau sama dengan, karena diarsirnya adalah sebelah kiri dari angka 11, maka kurang dari atau sama dengan 11. Dan diarsirnya di sini adalah titik setelah angka 3. Berarti X-nya lebih dari, tapi tidak pakai sama dengan, karena lingkarannya adalah lingkaran kosong. X lebih dari 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya bisa kita, atau daerah penyelesaiannya hasilnya adalah berikut ini. Atau lebih lengkapnya gini. X di mana X lebih besar dari 3 atau X kurang dari atau sama dengan 11. Gitu ya. Kemudian kita lanjut untuk nomor 3. Dikatakan atau perintahnya adalah gambarlah pertidaksamaan dari X kurang dari negatif 2 dan X lebih dari atau sama dengan 2. Oke, kita buat dulu garisnya. Kemudian di sini kita misalkan titik kecil negatif 2, titik kecil angka 2 positif. Diminta X-nya lebih dari atau sama dengan, berarti bundaran penuh. Lebih dari 2 berarti arahnya ke kanan. Kemudian X kurang dari negatif 2 berarti lingkaran kosong karena tidak ada tanda sama dengannya. Dan katanya lebih dari X kurang dari negatif 2 berarti arahnya ke kiri. Nah, hasilnya yang mana? Hasilnya yang diarsir berikut ini. Cukup jelas ya untuk pertidaksamaan